الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin hadirat jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhwan yang insyaallah dirahmati, diberkahi dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan dalam setiap kebaikan-kebaikan yang kita awali dan kita kerjakan. Karena sesungguhnya tidak ada suatu kebaikan sekecil apapun yang dapat terlaksana dengan sempurna melainkan atas izin dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selawat dan salam tercurah limpahkan untuk kedua hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingatkan diri kita dan seluruh kaum muslimin untuk senantiasa memperbanyak membaca salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk mahabbah, kecintaan kita kepada beliau Nabiul Rahmah, dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tatap kita semua dengan tatapan rahmatnya, kasih sayangnya yang di akhirat kelak Allah memantaskan kita semua mendapatkan syafaat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga bi ghairi hisab wa la azab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Kita akan membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha, rawahu Muslim. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya, dan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala aswaquha, pasar-pasarnya. Jadi dalam hadis ini sangat ringkas, pendek hadisnya, sebuah perbandingan antara dua hal, dua tempat. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Kemudian disebutkan tempat yang lain yang paling tidak disenangi, yang tidak dicintai oleh Allah adalah pasar. Jemaah sekalian Allah muliakan, ada beberapa perkara yang menyebabkan masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan oleh para ulama karena masjid merupakan tempat di mana
segala kebaikan terkumpul di tempat ini. Tidak ada satu tempat pun yang lebih banyak kebaikan terhimpun melebihi masjid. Makanya kemudian kita temukan tempat-tempat yang paling afdal untuk kita beribadah dan paling banyak diberikan apresiasi pahala oleh Allah adalah wilayah tempat yang di mana di situ ada masjid. Mekah Al-Mukarramah, di situ ada Baitullahil Haram, ada Masjidil Haram. Karena ada masjid, ya, kemudian tempat ini menjadi tempat yang paling mulia di atas muka bumi. Madinah sebelum adanya Masjid Nabawi, dia adalah tempat yang biasa. Tidak ada keistimewaan kota Madinah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW dan didirikan masjid di situ. Didirikanlah oleh Nabi Masjid An-Nabawi. Kemudian tempat itu menjadi mulia. Begitu juga ada tempat yang disebut dengan Baitul Maqdis. Di mana? Di Palestina. Di situ ada Masjidil Aqsa. Dan Nabi menyebutkan, kalian silahkan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Siapkan bekal secukupnya untuk safar, bepergian ketiga tempat ini. La tushaddur rihal illa thalathati masajid. Kalian boleh mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan jauh ketiga tempat ini, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjidil Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Tempat ini menjadi dia mulia karena ada tempat ibadah, yaitu masjid. Dan orang-orang yang berada di dalam masjid, mereka kemudian satu sama lain saling mengingatkan dalam kebaikan, saling memberikan nasihat, satu sama lain memberikan pengajaran, saling menasihati. Inilah orang-orang yang kelak di akhirat mendapatkan naungan-naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berada di tempat yang paling baik. Ini masjid. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti di akhirat mereka akan mendapatkan naungan pada naungan Allah, fi dhillihi, di naungan Allah. Hari itu tidak ada tempat berteduh, tidak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Salah satunya mereka adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada orang yang memang hatinya terpaut dengan masjid, terpaut dengan tempat yang paling mulia. Dia gemar ke masjid. Kenapa? Karena tempat ini tempat beribadah, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beda keutamaan orang duduk di masjid dengan duduk di tempat lain. Beda keutamaan orang beribadah di masjid dengan beribadah di tempat yang lain. Beda keutamaannya. Terlebih beribadah di masjid yang memang diberikan keutamaan-keutamaan oleh Allah, seperti Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa.
dan masjid-masjid yang lain dibandingkan dengan muka bumi Allah yang lainnya. Kan kalau kita beribadah di Masjidil Haram, satu kali kita beribadah seperti 100.000 kali kita beribadah di tempat yang lain. Kenapa? Karena itu masjid. Memang masjid yang diistimewakan oleh Allah. 100.000. Satu kali salat wajib, salat fardu di Masjidil Haram, keutamaannya seperti kita salat berjamaah. Ya, kalau kita berjamaah di sana, keutamaannya seperti 100.000 kali kita salat berjamaah di sini. Ya. Di Masjidil Haram, dan di Masjid Nabawi, masjid juga yang disebut oleh Nabi SAW, salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwahu. Kalau kamu salat, kata Nabi, di masjidku ini. Di Madinah dulu sebelum ada masjid biasa-biasa aja. Kalau kamu salat di masjidku ini, kata Nabi, itu lebih afdal dibandingkan kamu salat 1000 kali di tempat yang lain. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram tadi kita sebutkan dalam hadis itu 100.000. Satu kali salat di Masjid Nabawi seperti 1000 kali salat di Masjid Al-Ikhwan. Ya, ini saya agak serak-serak di dalam. Ya. Baru pulang kemarin lusa, bawa jamaah, cuacanya agak panas sampai 43 derajat. Itu di Madinah lebih panas daripada Makkah kemarin. Nah, ini keutamaan masjid jamaah sekalian Allah. Masjid itu tempat mengingat Allah, zikrullah. Tempat belajar kebaikan. Makanya kemudian dia menjadi tempat yang mulia. Dalam sebuah hadis disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah manusia berkumpul di masjid seperti ini. Kita berkumpul di masjid. Tidak ada yang kita bicarakan selain terkait dengan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, kaum ulama tentang kebaikan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau ada suatu kelompok manusia, mereka berkumpul di rumah Allah, yaitu masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Al-Quran. Setiap kajian itu biasanya nanti ada dalil-dalil Al-Quran yang kita baca, yang kita singgung, yang kita sebutkan. Yatluna, itulah yatlu, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan makna tilawah itu bukan membaca biasa. Yatluna itu adalah kita baca ayatnya, kemudian kita jelaskan apa maknanya, apa hukum-hukumnya, apa yang terkandung hikmah dan faidahnya. Itulah yatlu. Makanya kemudian ada ayat yang kemudian kita sebut di kajian kita dan kita jelaskan, itulah makna tilawah. Tidaklah satu kaum berada di tempat yang paling baik, ini masjid, yatluna kitab Allah, mereka tilawah ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling memberikan pemahaman, ilmu, menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Apa kata Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan berikan ketenangan. Jadi tempat yang dijanjikan Allah akan berikan ketenangan, yaitu masjid. Ya. Orang yang datang ke masjid akan Allah berikan ketenangan, karena dia berada di tempat yang paling baik. Di situ kalam Allah, ayat-ayat Allah dibaca.
Maka kemudian niat kita datang ke masjid itu adalah yaitu mencari ketenangan, dekat dengan Allah. Maka siapapun yang hadir ke masjid niatnya bukan untuk hal tersebut, justru menyebabkan kegaduhan, ya. Nah, ini bukan tujuan utama didirikannya masjid. Ketenangan yang hadir, bukan kegaduhan. Pernah Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba ada suara agak berisik. Ya, berisik itu tidak ada faidahnya. Beda ketika suara ditinggikan karena ada faidahnya. Ini suatu hari Nabi mendengar ada kegaduhan di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW, wa iyyakum wa haysyatil suruh. Hati-hati kalian jangan sampai membuat kegaduhan di masjid seperti gaduhnya pasar, kata Nabi. Ya, tempat yang gaduh, nanti kita sebutkan kenapa pasar menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya tempat yang paling gaduh itu apa, Pak? Ya pasar gitu. Itu suara transaksi di situ, ada nawarkan ini barang, ini murah, ini. Ya itu. Ada suara bersaut-sautan. Masjid itu tempat kita menghadirkan ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang berada di masjid. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan meliputi orang-orang yang ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikat menaungi kita. Nah, ini kita bisa memandangnya dengan keimanan. Malaikat menaungi. Ini ada malaikat-malaikat Allah yang sedang menaungi orang-orang yang berada di masjid, yatadarasunahu bainahum, yang kita ada ta'lim, ada mudzakarah, saling menasihati, mencari faedah hikmah dalam setiap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat yang menaungi. Ini min umuril ghaibiyat, perkara yang tidak bisa kita akses dengan panca indera kita. Tapi dia bisa terakses dengan keimanan, iman kita. Ada malaikat-malaikat Allah yang menaungi. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan setiap mereka yang berada di masjid akan diabsen satu persatu. Yang duduk ini diabsen semua satu-satu oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat. Ya, nah, itulah keistimewaan orang-orang yang berada di tempat yang paling istimewa, yaitu masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahabbul biladi ila Allah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini adalah masjid-masjid. Karena di masjid seseorang mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan ilmu, kemudian saling mengajarkan tentang kebaikan, tilawah Al-Quran, belajar ilmu syar'i. Dan mereka-mereka yang berjalan melangkahkan kakinya ke tempat yang paling mulia, yang paling istimewa di atas muka bumi, yaitu masjid, maka ini orang yang nanti disempurnakan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan cahaya yang sempurna. Beda keistimewaan, keutamaan seseorang melangkahkan kakinya ke tempat yang paling istimewa, yaitu masjid, dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Kalau mungkin di tempat yang lain ada kebaikan, tapi berbeda dengan ketika kebaikan itu terpusat di tempat yang paling istimewa, masjid. Makanya kemudian jemaah, kalau kita ingat bagaimana perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekkah menuju Madinah,
sampai di Madinah, hal yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Ya, masjid apa? Masjid Kuba. Yaitu Masjid Kuba. Ini kan isyarat semua jemaah, isyarat dari Nabi. Hal pertama yang beliau bangun itu adalah tempat yang paling baik, yang paling istimewa, Masjid Kuba. Masjid Kuba itu di luar kota Madinah. Ya. Baru nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Kuba, ya. Kemudian mampir sebentar di sebuah kabilah, di situ Nabi salat Jumat, berhenti melaksanakan. Beliau istirahat di situ, didirikan salat Jumat, dibangun juga masjid di situ. Ya. Nanti di kemudian hari, ya Nabi saat itu tidak bangun masjid. Tapi karena tempat ini pernah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat, dibangunlah masjid disebut dengan Masjid Jumat. Baru Nabi masuk kota Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mendirikan Masjidun Nabawi, pusat kebaikan, Masjid Nabawi. Barulah kemudian tempat ini menjadi istimewa, Al-Madinah Al-Munawwarah, karena ada masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jamaah semuanya, Allah undang yang sudah ataupun yang belum, Allah undang kembali datang berziarah kedua tanah suci, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Amin. Insyaallah yang sudah bawa keluarga. Ya. Karena kita melangkahkan kaki, mengeluarkan harta menuju tempat yang paling mulia. Ya. Bahkan kita minta berdoa kepada Allah sebelum Allah wafatkan kita semua, mudah-mudahan kita dipanggil bisa berziarah ke masjid yang mulia, yaitu Baitul Maqdis. Amin. Ya. Ya, niat kita ini kan menuju melangkah ke tempat-tempat yang paling baik di atas muka bumi Allah. Barulah kemudian sampai di Madinah, Nabi mendirikan Masjid Nabawi. Kemudian wa abghadul biladi, dan di syarahnya ini jemaah juga dijelaskan tentang keutamaan-keutamaan yang terkait dengan masjid. Keutamaan orang yang membangun masjid, karena ini adalah pusat kebaikan, pusat peradaban. Kalau kita lihat sejarah Islam, tidaklah masjid itu didirikan melainkan menjadi pusat peradaban. Dan itu yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dirikan masjid, di situ Nabi bermusyawarah, memutuskan perkara-perkara penting, memanggil para sahabat. Walaupun beliau seorang nabi, tetap beliau memanggil para sahabat-sahabat untuk musyawarah. Di mana? Di masjid. Ya. Makanya biasakan kita musyawarah di masjid, karena beda nanti nuansanya, pengaruh masjid terhadap jiwa pribadi kita ini. Gak apa-apa, mungkin ada sekali waktu pengurus TKM boleh healing kemana, musyawarah di situ, ke Bogor, ke Puncak. Tapi pusat untuk merumuskan, merancang program kebaikan itu pusatnya di masjid, musyawarah di masjid. Karena setiap pribadi kita nanti teringat tentang keutamaan masjid. Kita tidak berani kemudian berbuat gaduh di masjid. Wah, ini masjid tempat kita musyawarah. Yang tanya tensi sudah mulai naik, umpamanya, dia ingat ini masjid. Nabi SAW musyawarahnya di masjid. Bahkan terkait dengan perang, Nabi SAW musyawarahnya di masjid. Perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi pada tahun 3 Hijriah. Selesai sholat, Nabi SAW berkumpul di masjid. Ya. Beberapa hari sebelum Nabi SAW memutuskan tentang
menghadapi kaum musyrikin yang datang dari Makkah menuju Madinah. Beberapa hari sebelumnya Nabi sedang di Kuba, masjid juga. Di Kuba Nabi mendapat informasi tentang pergerakan orang-orang musyrikin Makkah ingin datang menuju Madinah, menggempur, memerangi Nabi SAW. Beliau sedang di Kuba. Disebutkan dalam sirah, beliau mendapat surat dari paman beliau Abbas. Abbas ini kan adiknya ayah Nabi Muhammad SAW yang masih di Mekah. Kirimlah surat. Itu berhari-hari, bayangkan dari Mekah, itu berhari-hari datang ke surat sampai ke Nabi. Nabi sedang di Masjid Kuba. Dia baca tuh surat. Ya, dalam sebuah riwayat Nabi kan ummi. Beliau nggak bisa baca. Dipanggillah seorang sahabat, Allahu a'lam in sahha, bahwa dipanggillah Ubay bin Ka'ab untuk membaca surat itu. Apa isinya surat ini? Dibacalah, ya Rasulullah, isi surat ini dari Abbas, paman Nabi, ada pergerakan orang-orang musyrikin menuju Madinah, ingin menyerang kota Madinah. Itu Nabi sedang di Masjid Kuba, masjid. Walaupun itu surat datang dari paman beliau, orang yang beliau percaya sebagai seorang pemimpin, kemudian dia perintahkan seorang sahabat, coba kamu cross check, bener nggak? Nah, jadi Nabi kirim seorang sahabat berangkat ke Mekah, sampai pertengahan jalan, dan betul, udah ada pergerakan ini, ada pergerakan orang-orang musyrikin ingin menyerang kota Madinah di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi memanggil para sahabat. Bukan diajak ke rumahnya, walaupun tentu rumah Nabi kan kecil, atau diajak ke tempat yang lain, enggak, di masjid. Nabi bermusyawarah, bagaimana? Ini ada pergerakan yang telah datang informasi dari intelijen kita bahwa ada pergerakan orang-orang musyrikin menuju kota Madinah ingin menyerang kita. Gimana menurut kalian? Nabi bermusyawarah di masjid. Bagaimana kita menghadapi mereka? Nabi saat itu mengusulkan kita tetap bertahan di dalam kota. Nabi tidak ingin perang di luar kota. Kita bertahan saja. Tapi para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini memang wahyu atau strategi? Ini wahyu atau strategi? Menurut kami, ya Rasulullah, kita nggak usah bertahan. Kita ini adalah ingin mengejar dua kebaikan, syahadat, syahid, atau menang. Kita tunjukkan, ya Rasulullah, kita adalah orang-orang pemberani. Kita hadapi mereka di luar kota Madinah. Nanti yang bertahan, ya di kota Madinah, ya biarkan perempuan, anak-anak, orang tua, dan sebagian sahabat yang menjaga kota Madinah. Kita keluar, ya Rasulullah, hadapi mereka di luar. Nabi menyampaikan, saya bermimpi, saya melihat ada sapi yang disembelih. Dan aku melihat pedangku, ya, keluar dari gagangnya. Tahu tuh gagang ya. Dalam riwayat lain adalah Nabi melihat ujung pedang beliau retak. Ini ada di riwayat yang mengatakan keluar dari gagangnya, ada yang mengatakan ujung pedang beliau retak. Aku melihat dalam mimpiku seperti ini, dan aku menafsirkan, kata Nabi, sapi yang disembelih itu akan ada sahabat-sahabatku yang akan syahid, yang akan gugur dalam peperangan ini. Dan makna pedang retak itu akan ada gugur dari kalangan ahlul bait, keluarga. Bagaimana menurut kalian? Kita hadapi di dalam atau di luar kota Madinah? Para sahabat mengusulkan kita hadapi mereka di luar kota Madinah. Mendengar pendapat para sahabat itu, walaupun beliau seorang nabi, subhanallah, tetap mengajak bermusyawarah. Musyawarahnya di mana? Di Masjid Nabawi. Beliau masuk, kemudian dengan gagah beraninya, tampak wibawa, Nabi SAW keluar dengan memakai baju besinya,
baju besi yang biasa beliau pakai untuk jihad dan perang. Dengan gagah beraninya keluar Nabi memakai baju besi itu. Para sahabat kemudian mengatakan, tadi kan pendapatnya Nabi kita perang di dalam kota Madinah saja. Kita mengusulkan di luar kota Madinah. Ya Rasulullah, kata para sahabat, gimana kita perang sesuai dengan pendapat Anda saja ya Rasulullah. Kita perang di dalam kota Madinah. Mereka khawatir Nabi kemudian mau perang di luar kota Madinah karena merasa terpaksa. Para sahabat menganggap seperti itu. Ya Rasulullah, pendapat Anda saja yang kita pakai. Allah, kita tahan, bertahan saja di dalam kota. Kata Nabi, pantang bagi seorang Nabi setelah dia memakai baju perangnya dan dia mencopotnya lagi. Kita hadapi mereka di luar kata Madinah, meletus perang. Nah, di mana musyawarahnya Nabi? Di masjid. Masjid. Perkara-perkara besar itu Nabi bahas di masjid. Bahkan tentang strategi menghadapi orang-orang musyrikin itu Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya di masjid. Artinya apa? Ini ada keberkahan. Ada keberkahan seseorang yang menggunakan fasilitas kebaikan yang Allah berikan, tempat yang paling baik untuk merumuskan, untuk merancang, untuk membahas apapun itu. Apakah terkait dengan masjid, kemakmuran jamaah dan sebagainya, bahas, bicarakan itu di masjid, tempat yang paling baik. Ya. Kemudian wa abghadul bilad, kata Nabi, tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Kenapa pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah? Kalau di masjid adalah orang berbicara tentang kebenaran, berdusta, orang khawatir berdusta di masjid. Tapi pasar, tempat yang paling berpotensi seseorang akan berdusta, berbohong. Iya. Sangat berpotensi seseorang ingin berdusta, berbohong. Ingin barangnya cepat laris, cepat laku, ya, agar mendapatkan keuntungan yang besar, kemudian dia berbohong. Oh, ini barang kualitasnya, dia sebutkan kualitas ini dan itu, padahal tidak sesuai dengan kualitasnya. Bersaksi palsu, itu sangat berpotensi dilakukan oleh seseorang di pasar. Bukan berarti jamaah, bukan berarti larangan jual beli, enggak. Bukan kita dilarang kemudian datang ke pasar, enggak. Ini hadis bukan larangan untuk kita datang ke pasar, enggak. Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha, yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya, bukan terkait ini hadis larangan datang ke pasar, enggak. Tempat transaksi jual beli itu di pasar. Transaksi itu, dan Allah halalkan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Halal jual beli. Di mana transaksi jual beli itu? Di pasar. Kemudian ya, orang-orang musyrikin ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, mereka mencela, masa iya ada seorang nabi sama seperti kita? Mestinya nabi itu kan derajatnya beda lah dengan kita. Mereka menginginkan nabi itu dari malaikat. Mereka kemudian mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama seperti kita, makan, minum, berangkat, jual beli, datang ke pasar. Itu mereka cela. Dan Allah berikan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Furqan. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tidaklah kami mengutus para nabi, para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan mereka ya'kuluna at-ta'am, mereka makan
sebagaimana kalian makan minum, sama manusia biasa. Bedanya mereka dipilih oleh Allah menjadi utusan Allah. Wa yamshuna fil aswaq, mereka juga berjalan di pasar. Allah menyebut kata wa yamshuna fil aswaq karena jual beli, ya, berdagang, bertransaksi, jual beli, bertijarah, berniaga itu bagian dari pekerjaan yang dilakukan oleh para nabi. Jadi datang ke pasar, mereka berjual beli, bertransaksi. Wa yamshuna fil aswaq, mereka berjalan di pasar. Jadi hadis ini bukan larangan seseorang datang ke pasar. Tidak ada larangan berjual beli, bertransaksi di pasar. Tapi maknanya kemudian dijelaskan oleh para ulama, abghadul biladi ila Allah aswaquha, tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Karena tempat ini paling berpotensi seseorang berbuat dusta, berbuat bohong, ya, gish, menipu, khida, kemudian bersaksi palsu, ya, dan seterusnya. Sehingga tempat ini menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian kita tidak melakukan perkara-perkara tadi, tidak berbuat dusta, tidak berbuat bohong, tidak menghadirkan saksi palsu, maka tempat tadi menjadi tempat kebaikan untuk kita. Jadi tidak apa-apa seseorang datang ke pasar, jadi bertijarah selama dia tidak melanggar aturan-aturan syar'i. Dan tempat ini disebutkan oleh para ulama dalam syarah hadis ini berpotensi menghilangkan kita dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya ingat kemarin di Masjid Nabawi itu kan ada kajian-kajian. Ya, ada kajian-kajian. Di antara yang saya ingat kemarin itu dibahas adalah terkait dengan seseorang kalau bertijarah, berdagang, ya. Beliau bahas tentang tijarah, berdagang. Ya. Kalau seseorang bertijarah, berdagang, maka selalu ingatkan seseorang akan keberkahan tijarah, keberkahan transaksi. Dalam transaksi itu ada ibadah, dan transaksi belum besar itu kan terjadi di mana? Di pasar. Keberkahan transaksi. Transaksi itu akan jadi berkah di mana antara kedua belah pihak menjaga nilai-nilai kejujuran dalam transaksi. Yang menjual menjaga kejujuran bahwa barang ini kualitasnya seperti ini. Ya, kalau ada aibnya dia sampaikan. Mungkin ada kekurangan barang ini dia tidak sembunyikan, dia sampaikan. Tidak teriming-iming dengan keuntungan, kemudian dia menyembunyikan aib atau kekurangan barang yang ingin dia jual. Kemudian yang membeli barang, kalau dia lihat dari orang yang menjualnya ini begitu membutuhkan keuntungan dari apa yang dia jual, maka dia tidak banyak menawar. Ada orang yang menjual sesuatu, mungkin kita bisa memastikan berapa untungnya. Dia jual umpamanya dagangannya sedikit, dan dia jual itu ya barang-barang yang mungkin keuntungannya berapa rupiah. Itu yang dia kumpulkan. Nah, orang yang membeli dagangan yang dijual tadi, dia akan mendapatkan keberkahan kalau tidak banyak menawar. Ada dia tahu berapa sih untungnya. Jualannya cuma segitu. Dia jajakkan tuh barang yang dia jual. Dia tahu berapa harganya ini, sekian, ya udah dia beli. Ini adalah transaksi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang kemudian terbebas dari apa yang disampaikan oleh Nabi, tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar.
Ya, maka ingatkan manusia agar tidak lalai. Kalau kita punya toko, punya tempat usaha, tulis di situ besar-besar, ya, agar seseorang tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat-kalimat apa yang kita tempel di situ, kita tulis bismillah atau menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Ini agar seseorang terbebas dari tempat yang paling dibenci oleh Allah. Di toko kita itu dipasang spanduk keutamaan menyebut nama Allah, keutamaan menyebut subhanallah. Padahal tidak ada kaitannya dengan dagangan kita. Tapi ketika orang melihat itu, dia ingat kepada Allah. Yang tadinya pasar tempat melalaikan manusia untuk bagian Allah, ketika dia melihat sesuatu yang kita tempel, yang kita tulis di situ, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja. Baik, karena waktunya tidak mencukupi, jadi kita berikan kesempatan kepada jamaah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan terkait dengan tema ini ataupun di luar tema. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita lanjutkan insyaallah. Jam. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak doanya. Ya. Di rumahnya. Ya. Ya, Masya Allah. Ya. Iya, betul. Barakallah Pak, pertanyaannya bagus sekali. Jadi tadi kita bahas tentang keutamaan masjid dan orang yang datang ke masjid, datang untuk beribadah, membaca Al-Quran, tilawah dan seterusnya. Sedangkan para muslimat disebutkan dalam sebuah hadis, ya, sebaik-baik tempat mereka sholat adalah di rumahnya. Bahkan di rumahnya itu pun sebaik-baiknya adalah di tempat kamar mereka. Nah, lalu bagaimana kaum muslimah mendapatkan keutamaan masjid yang disebutkan oleh Nabi dalam beberapa hadis tentang keutamaan orang yang datang ke masjid, melangkah ke masjid, sholat di masjid, yang mudzakarah, menggali ilmu di masjid. Jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan bagi siapa orang yang Dia kehendaki. Itu haknya Allah. Ketika sekian banyaknya manusia yang diciptakan oleh Allah, Allah hanya memilih segelintir manusia sebagai nabi. Itu pun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu luasnya bumi Allah, hanya beberapa jengkal tanah yang dipilih oleh Allah menjadi tempat yang paling mulia, yaitu tanah haram Nabawi, Masjidil Aqsa, dan masjid-masjid itu yang didirikan masjid adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga manusia. Allah berikan keistimewaan kepada seseorang yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Nah, terkait dengan muslimah yang tidak datang ke masjid karena memilih opsi ingin salat di rumahnya, apakah dia tidak mendapatkan keistimewaan itu? Disebutkan oleh para ulama, dia dapatkan walaupun tidak datang ke masjid. Ya. Satu, kalau dia sudah menikah, kemudian dia datang bersama suaminya ke masjid, boleh. Atau dia datang dengan mahramnya ke masjid, tidak ada fitnah, tidak ada keburukan yang ditimbulkan, boleh. Karena Nabi menyebutkan la tamna'u ima Allah masajid Allah.
jangan kalian halangi para muslimah yang ingin datang ke masjid dengan syarat tidak ada fitnah keburukan yang ditimbulkan. Kalau kemudian dia memilih dia salat di rumahnya, walaupun salatnya tidak berjamaah, dia mendapatkan pahala sebagaimana suaminya berangkat ke masjid. Nah, itu disebutkan oleh beberapa ulama. Itu jelas ulama menjelaskan itu. Walaupun dia sholat di rumahnya, dia mendapatkan keutamaan itu. Keutamaan suaminya, atau dia suruh anak laki-lakinya kamu berangkat ke masjid sholat berjamaah di sana. Dia dapatkan keutamaan itu. Karena dia memilih sholat sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi. Dia ingin sholat di rumahnya seafdal-afdalnya. Ya. Seafdal-afdal sholatnya perempuan di rumahnya. Kalaupun dia berangkat ke masjid sholat bersama mahramnya, bersama suami atau anak laki-laki atau keluarganya yang sebagai mahram, maka dia tetap mendapatkan keutamaan tadi. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi jangan larang ya. Kalau ada umpamanya, istri kita ingin ke masjid atau ada gadis kita ingin ke masjid bersama kita, selama tidak terjadi fitnah dan keburukan, boleh. Ya, tapi seawal-awalnya tentu dia sholat di rumah, apalagi anak gadis. Nah, perlu kita ingatkan jamaah, karena ini adalah tempat yang mulia, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, didirikan sholat, dibahas ilmu kebaikan. Maka di antara yang perlu dijaga adalah adab-adabnya. Jangan sampai muslimah berangkat ke masjid ya, dari rumah, mohon maaf, kadang tidak menutup hijab. Hijab yang dia gunakan ketika sholat dari rumah dia teteh. Nah itu, dan sampai kita melalaikan perkara ini. Kalau ada yang terjadi dari keluarga kita, ya tentu kita nasihati, kita ingatkan. Ada yang kadang dari rumah dia teteh mukenanya, dia tidak menutup aurat, sampai di masjid baru dia pakai mukenanya. Siapapun yang mengakses nasihat ini mudah-mudahan bermanfaat. Berangkat dan datang ke masjid untuk kebaikan, maka berangkat dari rumah harus menjaga adab-adabnya. Tutuplah aurat. Berangkat dari rumah tutup aurat. Anak gadis kita seperti itu ingatkan, nak pakai jilbab, pakai mukena dari rumah. Mungkin ya sampai detik ini dia belum dapat hidayah untuk menutup auratnya. Kalau berangkat ke masjid, tutup aurat dari rumah, pakai mukena, jangan diteteh. Ya. Kadang mukenanya diteteh, baru ke masjid baru dipakai. Keluar dari masjid dia udah buka auratnya, mukena dia taruh ke tasnya, dia pulang dengan membuka aurat. Ya, para muslimah ini kita ingatkan, mudah-mudahan dengan semangat datang ke masjid beribadah kepada Allah, memberikan kita hidayah, memberikan kita kebaikan, dan memahami adab-adab datang ke rumah Allah. Karena ini rumah Allah, karena inilah rumah Allah, ada adab-adabnya, dan Allah yang akan menjamu kita. Bayangkan, kita sebagai tuan rumah, kalau ada tamu pasti kita jamu. Apalagi tamunya dengan baik, dengan sopan, menjaga adabnya, maka kita pun sebagai tuan rumah punya adab. Kita pasti akan menghormati. Terlebih ini adalah Allah Subhanahu wa taala, rumahnya Allah. Maka Allah yang akan menjamu kita. Di antara jamuan Allah tadi disebutkan, Allah akan berikan ketenangan, malaikat akan menaungi. Kemudian kita disebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Itulah bentuk Allah menjamu kita. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Syuruk jam terbit. Masih ada waktu 3 sampai 5 menit. Ya, terkait tadi tentang tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Ya, jangan kita salah memahami bahwa kemudian yang tadinya kita bertijarah, berbisnis, berdagang,
Udah kalau begitu kita usah ke pasar, ya, usah jualan lagi, tutup toko. Ya, bukan begitu. Ya. Maksudnya adalah tempat ini berpotensi melalaikan manusia untuk mengingat Allah. Maka kalau ini potensinya, kita hilangkan potensi itu. Bagaimana kita jadikan tempat usaha kita justru tidak melupakan kita mengingat Allah, zikrullah. Ya, sambil kita di pasar, menunggu ada yang mau datang membeli barang atau jualan kita. Apa yang kita lakukan? Ya zikrullah. Ya, alhamdulillah banyak yang saya lihat di pasar itu non-stop ada tilawah Al-Quran, subhanallah. Yang tadinya saya lewat Pak, lewat di pasar. Kemudian sayur-sayur saya dengar tilawah. Jadi ada tilawah Al-Quran yang diputar di toko ini. Saya balik Pak. Awalnya saya penasaran. Sedangkan saya nggak lihat beli apa-apa. Karena saya dengar tilawah itu toko, saya balik, saya lihat, oh Allah ya jualan di Muslim. Akhirnya saya beli Pak. Padahal tadinya dia nggak ada beli apa-apa, nggak lihat beliau sama sekali. Tapi karena dengar tilawah, Masya Allah ini Muslim. Menghidupkan sunnah Nabi SAW agar kita tidak lalai di pasar. Dia putar tilawah Al-Quran, hanya kita beli. Dan orang-orang yang berbicara, berdagang dengan menjaga ya, adab-adabnya, tidak boleh menipu, tidak boleh curang, tidak boleh mengurangi timbangan. Ini mereka-mereka yang disebut oleh Nabi nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, orang-orang yang dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan mereka mendapatkan kebaikan. Beda dengan orang-orang yang dibangkitkan terlihat dia dulu di dunia berniaga, bertijarah dengan curang, dengan dusta, dengan culas. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, inna tujara yub'atsuna yaumal qiyamah fujjaran. Para pedagang-pedagang yang berbohong, yang berdusta, melakukan penipuan dan ghis, ya, mengurangi timbangan, mereka akan dibangkitkan nanti bersama orang-orang yang fujar. Fujar itu orang yang melakukan dosa-dosa besar. Banyak dosa besar, membunuh dosa besar, zina dosa besar, judi. Ini ada pedagang yang suka bohong, nanti dibangkitkan itu bareng sama mereka. Padahal di dunia dia tidak pernah membunuh orang, dia tidak pernah berjudi, mohon maaf, dia tidak pernah berzina. Tapi ketika dibangkitkan, Allah kelompokkan para pedagang-pedagang yang suka menipu tadi. Kelompoknya sama siapa? Nah ini, sama orang-orang fujar. Illa qad taqa, kecuali orang yang berdagang dengan menjaga nilai takwa. Takut dia, khawatir. Kalau dia menjual sesuatu dan dia berbohong, dia mengambil hak orang lain. Nanti di akhirat akan dituntut oleh Allah. Ya, kemudian dia berbuat baik, pedagang yang berbuat baik. Ya, tadi saya sebutkan tuh ada transaksi yang diberikan keberkahan oleh Allah. Barra, pedagang yang baik itu bagaimana? Siapapun nih yang berbisnis, yang melakukan transaksi-transaksi, kalau kita melihat orang yang kemudian membutuhkan dagangan kita itu, kayaknya ini orang butuh, tapi ternyata dia nggak cukup uangnya. Dia membeli sesuatu dagangan kita, tapi kayaknya nggak cukup. Kita lihat mungkin orang ini dia nggak punya uang cukup untuk membeli dagangan kita. Yang tadinya kita sudah ingin mematok keuntungan umpamanya 15%, dia bilang turunkan. Kenapa? Karena kita ingin berbuat baik. Bahkan disitulah nilai sedekah. Pernah kita sampaikan di sini, ada transaksi secara zahir transaksinya adalah jual beli, tapi nilainya sedekah. Zahirnya transaksi tapi nilainya sedekah. Siapa itu?
pedagang. Ketika ada yang menawar barangnya, Pak saja kasih saya sekian aja ya. Dia lihat yang mungkin hanya segitu yang bisa dia beli, uangnya hanya segitu. Ya udah Pak, nggak apa-apa, silahkan. Mungkin di situ keuntungannya berapa persen? Ya tidak banyak keuntungannya, tapi dia berikan itu. Disitulah nilai sedekah. Ya, makanya Nabi mengatakan yang tidak dibangkitkan bersama orang-orang pelaku dosa besar nanti di akhirat adalah mereka yang bertakwa kepada Allah, wabarak, pedagang yang baik, pedagang yang tidak memantau keuntungan yang begitu besar. Yang dia melihat orang yang membeli ini siapa, ya. Kemudian wasaddaqa, orang yang jujur, transaksinya jujur, nggak ada penipuan. Barang dia jelaskan sesuai dengan kriterianya sebenarnya, tidak ada kedustaan. Baik, barakallah, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkannya insyaallah, dan diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam setiap kebaikan. Kita tunggu dan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.